Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihadu. Dengan berkarya maju terus pantang mundur berjuang Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wakfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada beliau Bapak Ibu Pembina Pembimbing Ustadz wal Ustadzah dan Ibu Ketua serta seluruh jajaran staf kepengurusan rahimakumullah. Di hari Sabtu tanggal 29 Zulhijjah bertepatan dengan akhir tahun ini. Jadi hari ini adalah akhir tahun dan alhamdulillah akhir tahun di tahun Hijriah ini saya bersama dengan jamaah Iwamid on Air, majelis yang TOPBGT Cetar Membahana Sejagat Raya yang fa insyaallah dicintai oleh Rasulullah, fa insyaallah dirahmati oleh Allah, fa insyaallah barokah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari ini kita tetap istiqomah. Di akhir tahun ini kita isi dengan kajian, kita isi dengan zikir, kita isi dengan membangun ukhuwah persaudaraan. Dan alhamdulillah pagi ini kita sampai pada hadis yang ke-11 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis tentang jangan sampai kita ragu. Namun sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi dan bersyukur kepada Allah dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Al-hadisus hadi asyara, hadis yang ke-11. Dengan Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dari Abi Muhammad, dari Abi Muhammad bin Hasan bin Ali. Jadi ini Ali itu menantunya Rasul, Said Hasan itu cucunya Rasul, Abu Muhammad ini adalah nama lain dari Sayyid Hasan. Sayyid Hasan ini cucu pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti Rasulillahi kang dadi putune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Iwamid, Sayyid Hasan adalah Sayyid yang nanti keturunannya akan diangkat menjadi Al-Mahdi. Keturunan Al-Mahdi
itu terlahir dari keturunan Sayyid Hasan. Jadi keturunan Rasulullah itu ada 2 garis keturunan. Yang pertama dari Sayyid Hasan dan yang kedua dari Sayyid Husain. Sayyid Hasan itu menurunkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyid Hasan, jadi Al-Hasani. Al-Hasani, Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Itu. Wa raihaniyatihi lan dadi ambun wangine Kanjeng Nabi. Maksudnya cucu kesayangan Rasulullah. Sayyid Hasan ini menjadi cucu kesayangan Rasulullah. Kenapa cucu kesayangan Rasulullah? Karena Sayyid Hasan adalah cucu pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenenge putu pertama kan, putu sing paling disayang loh, Bu. Beja-bejane wong niku dadi putu sing pertama. Niku lek mbahe Jawa maksudnya. Lek mbahe gak Jawa ya padha wae. Lek mbahe Jawa itu cucu sing paling beruntung adalah cucu yang pertama. Cucu pertama gek lanang. Oh niku putu sing paling digul-gul nih. Putu pertama lanang. Inilah Sayyid Husain, cucu atau putra dari putrinya, putri tercintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyid nama aslinya adalah Abi Muhammad. Sayyid Hasan kala ngendika sapa Sayyid Hasan. Hafidtu apal sapa ingsun min Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak mayaribuk, sebuah perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah saya itu hafal banget. Rasulullah itu selalu mengucapkan dak mayaribuk ila ma la yaribuk. Dak ninggalo sapa sira ma ing barang-barang yaribuka kang mamangake apa ma ing sira. Ilama maring barang la yaribuka kang ora mamangake apa ma ing sira. Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu dan beralihlah kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Nah, ini maksudnya bagaimana ini? Nanti akan dijelaskan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma yaribuk fihi dalilun. Hadis tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu, beralih kepada perkara yang tidak membuatmu ragu. Di sini ada sebuah petunjuk. Dalil itu artinya petunjuk ala annal muttaqi yang baghilahu ala ya'kilal mal alladhi fihi subhat. Yang pertama, petunjuk ala anal muttaqi ing ngatasi temen setuhune wong kang takwa. Iku yang bagi prayoga lahu maring muttaqi apa ala ya'kula. Yento ora mangan sapa muttaqi almala ing bondo alladzi kang fi ku ing dalem mal subhatun utawi serupa halal serupa haram. Sesuatu yang masih meragukan, sebaiknya bagi orang yang bertakwa jangan dimakan. Sesuatu yang masih meragukan, bagi orang yang bertakwa sebaiknya dihindari. Jangan memakan harta yang masih meragukan halal dan haramnya. Iki jane halal apa haram ya? Iki jane kewan ngene iki halal apa haram. Kama yahrumu kaya oleh haram alaihi ing atase muttaqi apa aklul harami mangan haram. Wa qadama yang sudah dijelaskan keterangannya yang telah lalu. Jadi sesuatu yang diri kita ragu, meragukan,
Ini hukumnya bagaimana ya? Halal apa haram? Halal apa haram? Contoh seperti bunga bank. Bunga bank yang nilainya melebihi nilai fluktuatif emas. Bunga bank yang nilai bunganya melebihi dari 15% per tahun, namanya. Yang melebihi nilainya 15% per tahun. Nah, ini kan melebihi nilai fluktuatif emas. Wah, ini gimana ini? Kalau sudah 25% per tahun, sudah haram, itu namanya sudah riba. Karena emas saja tidak sampai 25% per tahun. Ini kan 15%, 20% ini. Ini masih meragukan ini. Bisa dikatakan haram. Iya, bisa dikatakan boleh juga. Iya, masih meragukan. Contohnya seperti itu. Wa qauluhu ila ma yaribuk, pengertian dari sabda Nabi ila ma yaribuk ai i'dil. Ai i'dil tegese ngaliyo sapa sira ilama maring barang, berpalinglah ilama maring barang la roiba kang ora ana mamang iku maujud fi ing dalem minat ta'ami saking panganan allazi kang yatma'inna kang anteng bihi kelawan allazi opo alqalbu ahdi wa taskunu lan tegese anteng ilaihi maring allazi opo annafsu ahdi. Memakan sesuatu itu kalau Anda masih ragu ini makanan yang halal apa haram ya? Halal apa haram? Tinggalkan saja. Hewan seperti ini halal apa haram ya? Halal apa haram? Tinggalkan saja. Makanan yang betul-betul halal masih banyak. Kenapa harus memakan sesuatu yang belum jelas halal haramnya? Makanan-makanan yang betul-betul halal itu masih banyak kok. Seperti Ustadz, saya mau pinjam uang di bank, mau pinjam uang di sini, bunganya sekian. Oh, sudah jelas kok. Masih banyak. Kenapa harus pinjaman online, pinjol namanya. Pinjol itu hukumnya haram. Haram mutlak pinjol itu hukumnya. Loh, kenapa kok haram mutlak Pak Ustadz? Nilai bunganya lebih daripada nilai fluktuatif emas. Per bulan 1 jutanya itu 10%, bahkan ada yang 12%, bahkan ada yang 15% per bulan. Bayangkan. Emas mana yang nilai per bulannya sampai naik 10% ke atas? Emas mana? Tidak ada. Jadi pinjol itu dalam waktu setahun itu nilai bunganya 120% per tahun. Bayangkan. Jadi sudah berlipat itu namanya. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta riba yang berlipat ganda. Loh. Riba yang berlipat ganda. Hati-hati. Makanya siapapun yang terjebak pinjol, pasti hidupnya hancur. Diterangkan dalam Al-Quran juga, orang yang terjebak riba, maka hidupnya seperti orang yang kerasukan setan. Ora jelas uripe. Kalang kabut, hancur-hancuran. Nah, karena itu tadi, nilainya tidak sebanding dengan nilai fluktuatif emas. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Said Hasan, dak ma yaribuk ila ma yaribuk. Soal makanan, soal ekonomi, soal segala sesuatu yang kita makan, tinggalkan perkara yang masih meragukan, tinggalkan perkara yang masih belum jelas halal haramnya.
Pilihlah yang jelas-jelas halal. Yang jelas-jelas halal itu banyak sekali. Contoh, umpamanya Anda jalan-jalan, terus ada warung. Warung itu di perbatasan antara warung Islam dan warung non-Islam. Warung sebenarnya yang bagus itu warung orang kafir. Kafir itu sebutan yang paling halus. Karena kafir itu artinya orang yang masih tertutup hatinya. Cara wong Jawa wis to bene pancen atine isik ketutup, urung kebuka. Atine isik ketutup iku basa Arabe kafir. Itu bahasa yang paling halus. Lah saiki malah dadi basa kasar. Kafir, kafir. Cara mengucapkannya yang padahal itu kata-kata dari Allah yang paling halus. Ya ayyuhal kafirun. Itu kata-kata yang paling halus dari Allah. Yang masih punya Rahman Rahim. Wahai orang-orang yang masih tertutup hatinya dari hidayah. Maknanya kafirun itu seperti itu. Makanya kafir di bahasa Inggris kan menjadi cover. Cover itu penutup. Kain penutup. Hadis dakma yaribuk ilama yaribuk ini menjadi pegangan bagi umat muslim. Ketika Anda berjumpa dengan warung, di situ perbatasan muslim dan perbatasan orang kafir belum jelas itu. Halal haramnya juga nggak jelas. Apakah ada Ustaz seperti itu? Ada. Saya itu pernah ke Bali. Di sana itu, di Bali kan 70% penduduknya kan Hindu. Di Hindu itu ada menu namanya babi guling. Nah, di warung itu karena penduduk Bali itu juga ada yang Islam, itu menyediakan kambing guling juga. Ada babi guling, ada kambing guling. Nah, tapi satu warung coba. Ada kambing guling, ada babi guling. Kalau kambingnya oke, ketika disembelih secara Islami dan yang menyembelih orang Islam itu halal kambingnya. Tapi yang menjadi meragukan di hati kita, yang menjadi ragu, siapa yang menyembelih kambing itu? Dan apakah kambingnya betul-betul disembelih? Yang menjadi ragu yang kedua, apakah daging kambing ini dimasak dengan peralatan yang sama dengan peralatan kambing guling babi? Kalau dimasak bersama, berarti lemak babi, minyak babinya menetes atau bercampur dengan kambing. Loh, kan ini sangat meragukan sekali. Halal apa haram ya? Halal apa haram ya? Makanya Rasulullah berpesan kepada cucu tercintanya, dak mayaribu. Tinggalkan perkara yang meragukanmu. Beralihlah, i'dil pindah sapa sira. Beralihlah ilama yaribuk pada perkara yang tidak membuatmu ragu. Ya golek panganan liya lah. Ojo golek maem nek situ. Ada yang lain yang lebih halal. Mungkin ada pecel, mungkin ada pindah ke warung yang lain yang tidak menyediakan babi guling. Di situ ada makanan lalapan lele dan lalapan ikan tawar dan ikan asin, ikan laut umpamanya. Itu sudah jelas-jelas. Seperti itu. Jadi pelajaran hadis yang dari kitab Arba'in An-Nawawi yang paling pendek adalah pembahasan tentang hadis ke-11
yaitu hadis dak mayaribuk ila mayaribuk. Ini menjadi pedoman. Menjadi pedoman seorang muslim umat Nabi Muhammad dimanapun Anda berada, ketika makanan itu belum jelas kehalalannya, tinggalkan walaupun ada sedikit alasan mengatakan bahwa makanan itu halal, tapi masih meragukan. Seperti yang saya contohkan tadi, ada menu kambing guling, tapi masih meragukan kambingnya halal. Caranya menyembelih benar apa enggak? Disembelih apa enggak? Jangan-jangan enggak disembelih. Karena non-muslim, orang-orang kafir itu kadang loh ya, atau memang ya kadang memang tidak disembelih kadang. Bisa disetrum, bisa digebukin, bisa dicos, seperti itu. Atau disembelih tapi tidak sesuai dengan syariah Islam. Urat, otot nafas dan urat darah serta kerongkongan itu tidak putus. Apalagi ayam kadang. Masya Allah, prihatin saya dengan ayam. Ayam itu kadang tidak disembelih. Atau bahkan ayam yang sudah mati, boro-boro agak disembelih sedikit. Ya. Ini saya mau kasih tahu tips di mana ayam itu mati disembelih sama ayam yang sudah mati tapi disembelih. Bisa dipahami ya? Ayam yang mati disembelih dengan ayam yang mati lalu disembelih. Ingat, ayo diperhatikan kata-katanya. Ya, ayam yang mati disembelih, ayam yang matinya disembelih. Oh, saya salah. Ada ayam yang matinya disembelih, ada ayam mati disembelih. Matinya disembelih sama mati disembelih. Berarti bedanya apa? Kalau matinya disembelih berarti ayamnya hidup. Baru disembelih mati. Yang kedua, ayam mati disembelih. Ayamnya sudah mati, baru disembelih. Ini tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya ada pada luka sembelihan. Kalau luka sembelihan pada ayam, itu lukanya lebar, ya, lukanya lebar, kulitnya agak mengkerut lebar, akhirnya lukanya kelihatan lebar di leher, itu berarti ayam yang matinya disembelih. Halal. Tetapi ada ayam mati disembelih, tanda-tandanya luka pada leher ayam itu kulitnya tidak mengkerut. Alias lukanya cuma sedikit sekali. Dia tidak bisa melebar. Kenapa? Karena keadaannya otot-otot saraf semuanya sudah mati. Karena sudah mati, maka tidak bisa aktif ketika disembelih. Akhirnya lulange ya wis ngono-ngono ae. Dadi tatune ning gulu ki mik cuwilik gitu. Bahkan kayak ndak ada luka. Nah, itu berarti ayam tiren. Ayam mati kemarin mati disembelih. Itu hukumnya haram. Makanya hati-hati kalau ke warung ayam. Dan ini yang menjadi PR bagi umat Islam di Indonesia. Dan bahkan tukang jagal ayam itu kadang juga belum mengerti cara menyembelih ayam yang benar. Atau, mohon maaf, karena saking banyaknya ayam, akhirnya menyembelihnya itu syukur dilukai sedikit. Sik, sudah. Jadi ayam ini belum mati, sudah dimasukkan ke dalam alat pencabut bulu.
Jadi matinya bukan disembelih, tapi matinya karena masuk alat pencabut bulu tadi. Nah, makanya hati-hati. Sebenarnya apa ya? Wallahu alam. Intinya seperti itu. Jadi hati-hati dalam memilih makanan. Ingat pesan Rasulullah kepada cucunya, dak ma yaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang masih meragukan kehalalannya. Beralihlah kepada perkara yang sudah jelas kehalalannya. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku tercinta, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di akhir tahun ini, kita semuanya dipesani oleh Rasulullah, diwasiati oleh Rasulullah, wasiat hadis yang ke-12 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Tinggalkanlah perkara yang masih meragukan kehalalannya, beralihlah kepada perkara yang sudah jelas kehalalannya. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu pada perkara yang tidak meragukanmu. Tak ma yaribuk ila ma yaribuk.